Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Karol Supriyatna. Saya akan menjelaskan tanda atau ciri orang yang beriman yang nomor 4, materi PAIBP kelas 11 bab kedua, yaitu menutup aib orang lain. Pengertian aib. Aib adalah celak, cacat, nista, noda, perilaku hina, atau ada juga bermakna kiasan, yaitu arang di muka. Biasanya digunakan dalam kalimat, bagaikan menaruh arang di muka. Melalui kalimat itu, yang bersangkutan sudah dibuka aibnya, sehingga sangat malunya hancur lebur, tabat dan bermartabat, lebur martabat dan nama baiknya. Seakan-akan sudah runtuh hidupnya disebabkan aibnya dibuka atau tersebar. Begitu beratnya keburukan akibat aib yang dibuka, maka siapapun kita, jika mengetahui aib, maka hendaknya kita menutupi dan menyimpan rapat-rapat aib tersebut. Jangan sampai malah disebar ke halayak ramai. Kenapa? Bisa begitu jawabannya, jika kita sendiri mempunyai aib, inginnya aib itu disimpan rapat-rapat dan enggan jika aib itu tersiar. Jika ada satupun manusia yang ingin aib dibuka, aib adalah tidak ada satupun manusia yang ingin aib dibuka. Aib adalah keburukan yang bersifat rahasia, disebabkan sifatnya yang rahasia, biasanya hanya diketahui oleh orang yang bersangkutan atau beberapa orang tertentu. Mayoritas orang, bahkan bisa dikatakan orang-orang gila, ingin aibnya terus tersembunyi, tidak ada yang ingin aibnya terbuka atau disiarkan pihak lain. Oleh karena itu, kita jangan mencari aib, mencari kelemahan orang lain, apalagi sampai kita menyebarkan aib tersebut. Karena perbuatan menyebarkan aib adalah perbuatan yang tercela. Dan sebaliknya, orang kalau kita tidak sengaja kita melihat aib atau kekurangan orang lain, terus kita sembunyikan aib tersebut, itu mencerminkan tanda orang tersebut memiliki iman. Setiap manusia tampil dengan kelebihan dan kekurangannya. Itu sifat dasar yang dimiliki setiap orang. Hal terbaik yang dapat dilakukan seseorang sepanjang hidupnya adalah terus menemukan kelebihan dan di saat yang bersamaan mampu mengurangi kekurangan dirinya. Di antara kekurangan itu muncul aib-aib yang harus ditutupi dikarenakan berbagai macam sebab dan alasan. Nih, Allah Subhanahu wa taala banyak sekali menutup aib hambanya. Lalu kenapa banyak manusia malah membuka aib sesamanya? Allah saja menutup aib banyak orang, termasuk kita, termasuk guru, termasuk saya. Aib oleh Allah ditutup dan saya sendiri tidak boleh membukanya. Orang lain bisa, seorang murid bisa menghormati seorang gurunya, atau orang di masyarakat menghormati ustadznya, menghormati kiainya, atau menghormati siapa saja. Kenapa? Karena aibnya atau kekurangannya ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau mereka tahu aib kita, mungkin mereka tidak akan menghormati kita. Oleh karena itu, Allah saja menutupi aib-aib kita. Maka kenapa kita harus membuka aib orang lain? Apa hubungannya kita dengan orang lain? Seberapa perhatiannya? Kenapa kamu membuka aib orang lain? Seberapa pentingnya orang tersebut bagi kita sehingga kita ingin membukakan aib orang tersebut? Maka oleh karena itu kita jangan sekali-kali membuka aib orang lain karena Allah sendiri juga menutup aib orang lain. Setiap manusia tampil dengan kelebihan dan kekurangan. Itu sifat dasar yang dimiliki setiap orang. Hal terbaik yang dapat dilakukan seorang sepanjang hidupnya adalah terus menemukan kelebihan dan di saat yang bersamaan mampu mengurangi kekurangan dirinya. Di antara kekurangan itu muncul aib-aib yang harus ditutupi dikarenakan berbagai macam sebab dan alasan. Manusia itu punya kelebihan dan kekurangannya. Dan setiap manusia belajar bagaimana melatih terus kebaikannya terus bertambah, kelebihannya bertambah, dan mengurangi kekurangan-kekurangannya. Nah, sekarang
Macam yang B, macam-macam aib. Ada berapa macam aib? Jika dilihat, ditinjau dari berbagai macam, dari sifatnya, maka aib ini terbagi dua. Yang pertama ada yang namanya aib zohir. Zohir atau idhar, yaitu aib yang nampak dan dapat diketahui secara lahir. Jika diperhatikan betul, misalnya cacat pada barang-barang perdagangan, contoh buah-buahan yang busuk atau meleber, yang kelihatan cacatnya. Ya, ini aib yang terlihat. Boleh dikatakan aib yang dohir itu bisa dirasakan, bisa dilihat oleh mata. Yang kedua ada aib yang tersembunyi, yaitu aib yang tidak nampak karena disembunyikan tidak terlihat meski sudah diperhatikan betul-betul. Ambil contoh beras yang sudah dicampur antara beras premium super dengan golongan yang biasa atau kacang-kacangan yang bagus atasnya sementara yang bawa kondisi yang kurang baik. Semuanya tidak kelihatan jika tidak diuraikan atau dibuka semuanya. Ini macam-macam aib ya. Ada aib yang dohir dan ada aib yang tersembunyi. Terus ada aib dan medsos. Dalam dunia yang modern dengan kecanggihan teknologinya, menambah beban bagi setiap manusia. Meskipun melalui teknologi pula manusia digunakan kehidupannya, di titik inilah pentingnya teknologi itu tetap dipandu norma agama dan aturan moral sehingga orang tidak mudah menyalahgunakan teknologi. Di antara penyalahgunaan teknologi adalah orang begitu mudah membuka aib orang lain. Nah, hal ini boleh jadi dilatar belakangi adanya rivalitas atau persaingan, persinggungan kepentingan, bahkan sifat iri dengki yang dimiliki. Saat ini orang begitu mudah tumbang nama baik dan martabatnya dari penyalahgunaan media sosial atau medsos, baik dari WhatsApp, Twitter, Instagram maupun Facebook, Telegram, bahkan blog. Ini jadi aib kita jangan cari di medsos dan harus tetap sama. Dunia yang modern ini kita tidak bisa lari dari dunia modern ini, tapi bagaimana kita menggunakan teknologi dengan baik. Jangan sampai dengan teknologi yang dipermudahkan, kita hanya mencari kesalahan atau aib orang lain. Pada titik inilah Islam membimbing kita pada sejak kecil kita diajarkan untuk menjauhi perbuatan dosa dan kemaksiatan. Jikalau juga melakukannya segera dan cepat bertobat agar aibnya terkikis sehingga hidupnya produktif dan optimal, maka akhirnya keberhasilan demi keberhasilan yang didapatkan tersimpul bahwa aib itu harus ditutupi. Jangan mudah menggerakkan jari yang dikaitkan dengan medsos. Teliti dan selektiflah dalam menerima informasi jika itu benar, share, sebaliknya jika tidak, jangan di-share. Begitu juga tercela sekali jika ada orang yang mencari-nyari kesalahan atau aib bawah seseorang jika diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui firman-Nya nih. Dalam Al-Qur'an disebutkan, ya ayyuhalladzina amanu istanibu katsiran minadh-dhonni inna ba'dadh-dhonni ismun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha. Yuhibbu ahadukum ayakula lahmahihi maitan fakarihtumuhu fattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka. Sesungguhnya sebagian berprasangka itu dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain. Dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian orang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik dan bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha menerima taubat dan Maha penyayang. Di sini Allah menggambarkan orang yang suka membukakan aib orang lain itu seperti dia memakan daging, ya, memakan daging saudaranya yang sudah mati atau memakan daging bangkai. Bagaimana kita memakan daging bangkai? Begitu jijiknya. Oleh karena itu, orang yang menyebarkan aib itu sama dengan makan daging bangkai. Nah, melalui ayat ini Allah Subhanahu wa taala melarang orang beriman melakukan prasangka buruk, mencari-cari kesalahan pihak orang lain dan melarang menggunjing. Bahkan bagi yang gemar memuji diumpamakan seperti orang yang makan daging saudaranya yang sudah meninggal. Sungguh perilaku yang bukan saja menimbulkan dosa tetapi juga amat menjijikan. Begitu amat menjijikan membuka aib orang lain. Terus Rasulullah SAW bersabda, "An Abi Hurairah qala qala Rasulullah SAW, "Man satara 'ala muslimin satarallahu fid dunya wal akhirah." Artinya, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa menutupi aib saudaranya di dunia, maka Allah akan menutupi aibnya di dunia dan di akhirat." Kita punya kesalahan, kita punya aib.
Kalau kita menutup aib saudara kita, teman kita, maka Allah tidak akan membukakan aib kita di dunia dan di akhirat. Nah, berdasarkan penjelasan tersebut, janganlah kita menjadi pribadi yang suka membuka aib orang lain, meskipun jika dikaitkan dengan kondisi saat di Indonesia muncul begitu banyak infotainment. Kita tahu di Indonesia banyak acara-acara gosip dengan yang mengulas gaya hidup para selebriti baik yang ditayangkan di televisi maupun di majalah atau koran yang mayoritas mengumbar aib diri sendiri maupun orang lain disebabkan madaratnya yang besar bagi perkembangan masyarakat luas. Bahkan MUI, Majelis Ulama Indonesia memfatwakan haram melihat tayangan infotainment tertentu yang isinya mengumbar aib. MUI jelas menyatakan infotainment haram karena merusak keluarga masyarakat dan negara. Terkecuali untuk kepentingan hukum atau penyelidikan. Fatwa ini dikeluarkan pada bulan Oktober 2012 nih. Bahkan sekelas MUI juga ini mengeluarkan fatwa bahwa haram ya sudah jelas haram gitu ya membuka aib orang lain. Maka harus dijagalah. Yang ketiga, akibat aib. Aib bukan saja membawa madarat bahaya kepada yang bersangkutan, tetapi juga pihak lain. Jadi, aib itu bukan kada sendiri yang dirugikan, tapi masyarakat juga itu akan terbawa imbasnya dari penyebaran aib tersebut. Kisah Nabi Musa alaihissalam dengan umatnya dapat dijadikan ibroh atau pelajaran. Secara umum kisahnya sebagai berikut. Ini ada sebuah kisah terjadi kemarau panjang, lalu sang Nabi mengajak umatnya untuk sholat istisqa. Anehnya setelah dilakukan ternyata hujan tidak turun-turun. Akhirnya sholat istisqa dilakukan berkali-kali namun tidak kunjung turun hujan juga. Lalu Nabi Musa alaihissalam mengaduk pada Allah. Kenapa tidak turun hujan? Dijawab oleh Allah. Hal itu disebabkan ada di antara umatmu yang suka berbuat dosa dan maksiat. Syarat hujan akan turun jika perkara itu harus keluar. Nabi Musa alaihissalam menyampaikan pidato di depan umatnya tentang hal itu. Namun jamnya merasa dialah orangnya malu jika keluar dari jamaah, takut dipermalukan banyak orang, disebabkan aib yang dimiliki. Akhirnya orang tersebut tidak mau keluar, tetapi bertobat dengan sungguh-sungguh kepada Allah, lalu diterima tobatnya. Lalu tidak lama kemudian turunlah hujan. Mungkin musim hujan yang terjadi sekarang juga mungkin karena banyak di antara kita ya yang membuka aib orang lain. Jadi supaya kita terhindar dari bahaya dari musim pasca yang berkepanjangan, maka kita yang suka membuka dari bertobatlah sekarang. Membuka aib orang sama saja dengan membuka aib diri sendiri. Ketika kita membuka aib orang, itu hakikatnya adalah membuka aib sendiri. Kenapa? Karena kalau kita suka membuka aib orang lain, berarti kita juga punya aib, yaitu suka membuka. Ya. Karena membuka aib orang lain adalah sebuah aib. Berarti ketika kita membuka aib orang lain, berarti kita sama dengan menyebarkan aib kita. Naudzubillahi min dzalik. Oleh karena itu, kita harus senantiasa menjaga aib. Mudah-mudahan kita tergolong umat, tergolong manusia yang bisa menjaga aib orang lain dan mudah-mudahan kita juga sama tidak terjerumus yang dari kita juga terjerumus tidak kita punya aib. Amin ya Allah. Sekian pelajaran nih Bapak, mudah-mudahan ada manfaatnya bagi semuanya. Sekian akhirul kalam billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.